Aries, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang update energi dia saat ini, seseorang yang bersamamu. Ya, bisa jadi gebetan, pasangan, PDKT, tunangan ya, pacaran, dealing yang saat ini sedang bersama kamu. Kita mau lihat energinya. Seperti biasa aku sudah shuffle dan ini energinya energi banyak orang. Ini general reading dan bisa vice versa, jadi bijak-bijak kalian menyikapinya. Ini juga hanya prediksi, ini hanya fun reading, kita enjoy aja di sini ya. Ambil pesan baiknya, aminkan pesan baiknya, bijak-bijak kalian menyikapinya ya. Oke, sekarang kita mau mulai. Yang pertama adalah seperti apa energi dia saat ini, seseorang yang bersama dengan kamu. Kita mau lihat di sini. Kalian ada the heart, lalu di sini ada the child, lalu di sini ada the tower. Oke, Aries, kalau aku lihat di sini dengan adanya the heart, seseorang ini mempunyai hati yang luar biasa ya. Dia mencintai kamu, dia mempunyai cinta yang besar untuk kamu, dia juga seseorang yang murah hati, seseorang yang baik hati, seseorang yang menyayangi orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Jadi perhatiannya itu terhadap orang lain itu cukup besar, dan emosinya dia juga aku melihatnya di sini itu positif gitu ya. Kalau aku lihat juga seseorang ini apa ya, hatinya itu berkelimpahan gitu. Maksudnya dia itu kasih sayangnya itu penuh gitu di dalam hatinya. Dia kayak orang yang nggak punya hati untuk kesel, untuk marah, untuk gampang benci sama seseorang. Itu tuh dia nggak mudah gitu ya. Dia itu orang yang uh, benar-benar penuh cinta dan kasih sayang sih kalau aku lihat ya. Jadi cintanya dia itu juga aku lihat cukup dalam sama kamu, sehingga kamu tuh kayak merasa kayak seneng juga ya, kayak bangga gitu, ini orang kok bucin banget ya sama aku gitu ya. Padahal memang sebenarnya karakternya dia memang seperti itu, terlebih kepada orang yang dia cintai kayak gitu ya. Kemudian di sini juga dia aku lihat karakternya seseorang ini tuh seseorang yang jujur, seseorang yang tulus, seseorang yang baik gitu ya, sehingga dia memang di lingkungan pekerjaan, di lingkungan aktivitasnya dia gitu ya, dia itu disayang banyak orang, sehingga banyak kemudahan yang dia dapatkan di dalam kehidupannya. Sehingga tidak heran kalau aku lihat di sini kehidupannya itu cukup baik ya. Kalau aku lihat dia seseorang yang mapan, terus kemudian dia orangnya juga ketika terjadi perubahan dalam hidupnya, misalnya itu dia juga orangnya tenang ya, karena dia percaya bahwa kalau misalnya hidup ini ya nggak mungkin lurus-lurus aja gitu. Hidup ini pasti ada tantangan, hidup ini pasti ada kesulitan. Jadi dia akan hadapi semua itu dengan uh, tenang, karena dia orangnya itu baik. Jadi dia percaya bahwa ya ini semua adalah buat kebaikan dirinya dia, buat kebaikan kehidupannya dia gitu. Dan kalau aku lihat di sini memang ada sedikit perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia ya. Apakah ini berkaitan dengan usahanya dia saat ini, berkaitan dengan pekerjaannya dia saat ini, tetapi itu ada perubahan yang tidak terduga yang terjadi dalam hidupnya, di mana dia mau tidak mau harus beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Tetapi karena dia tadi ya orang baik, orang jujur, orang yang penuh cinta kasih, orang yang empati, jadi dia menghadapinya itu juga dengan tenang, menghadapinya itu dengan baik, sehingga dia mudah menyesuaikan dirinya gitu, mudah menghadapi perubahan yang tidak terduga saat ini ya. Bisa jadi ini mempengaruhi hubungan kalian ya. Bisa jadi juga bahwa mungkin dia ada kesibukan, bisa jadi dia saat ini agak uh, waktunya agak nggak banyak sama kamu gitu ya, karena memang ada perubahan yang dia harus sesuaikan di sini dengan perubahan dalam pekerjaan aktivitasnya dia saat ini gitu, aku merasakannya. Kemudian di sini kalau kita lihat perasaannya dia ke kamu tuh seperti apa ya. Di sini ada addiction, kemudian di sini ada palm tree, lalu di sini ada
sunglasses. Kalau aku lihat dengan addiction, dia punya perasaan yang kuat ya. Memang dia bucin. Kalau kamu merasa dia bucin, ya benar dia memang bucin sama kamu gitu. Dia orangnya tuh juga nggak bisa jauh sama kamu, nggak bisa kalau kalau nggak hidup sama kamu, ibaratnya kayak gitu ya. Saking saking cintanya sama kamu, kadang-kadang dia juga eh, sampai capek sendiri memikirkan kamu. Nah, tetapi kalau misalnya saat ini dia lagi tidak menemui kamu, itu bikin dia pusing sebenarnya. Dia sangat ingin menemui kamu, tetapi kondisi keadaan dia saat ini yang tidak memungkinkan dia untuk banyak bergerak ke kamu gitu. Dia harus menyelesaikan banyak hal, dia harus menyelesaikan banyak persoalan gitu. Sehingga dia itu sampai letih lesu memikirkan kamu ya, karena nggak bisa ketemu sama kamu gitu. Aku melihatnya begitu. Kemudian di sini ada palm tree. Kalau aku lihat ya dia bahagia ya, dia bahagia dengan kamu, dia senang dengan hubungan ini. Terus kemudian kalau uh, aku lihat juga kalian kayak punya apa, hobi yang sama ya, punya kesenangan yang sama. Bisa jadi misalnya kalian sama-sama senang naik gunung, atau kalian sama senang-senang lihat pantai, kalian sama-sama senang pergi ke suatu tempat yang vibe-nya itu sama gitu. Jadi kalian itu satu satu selera ibaratnya, sehingga dia itu seneng gitu ketika jalan sama kamu. Nah, ini juga yang membuat dia jadi lesu, letih, lemah ya, karena dia kayak nggak bisa healing gitu. Biasanya dia bisa jalan-jalan sama kamu ke tempat-tempat yang kalian sukai ya. Saat ini dia harus berhenti dulu, jeda dulu untuk semua hal itu. Dia harus menyelesaikan banyak persoalan. Dia tidak bisa ketemu kamu, dia nggak bisa healing, dia nggak bisa relax seperti itu ya. Dan di sini dia tetap ya, dia tetap melihat kamu dari jauh. Dia menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, pada dia tuh sebenarnya galau banget, pengen ketemu kamu, pengen jalan-jalan sama kamu, pengen pergi sama kamu, tetapi kondisi lagi sedang tidak memungkinkan, sehingga dia harus menyembunyikan perasaannya. Tetapi di sini aku melihatnya dia selalu memantau kamu ya. Bisa jadi kalian tetap terhubung tuh dengan WA, dengan telepon, tapi untuk ketemu secara fisik itu udah agak berkurang ya, karena kondisi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ya. Tetapi di sini dia selalu memantau kamu, dia selalu pengen tahu, update juga ke tentang diri kamu, apa yang sedang kamu rasakan, dan dia juga menceritakan tentang dirinya dia, bagaimana perasaan dia yang saat ini begitu merindukan kamu, pengen ketemu kamu, pengen jalan-jalan sama kamu, seperti itu ya. Tapi saat ini sedang terkendala gitu ya. Jadi mungkin di sini kamu Pisces, kalau misalnya dia mungkin tidak banyak bercerita, tetapi dia agak menjaga jarak, tetapi dia tetap perhatian sama kamu, bisa jadi seseorang ini sedang ada dalam persoalan di mana dia harus menyelesaikan permasalahannya dia saat ini gitu. Ya, sekarang kita mau lihat seperti apa sosoknya dia ya, keseriusannya dia, rencananya dia, atau misalnya karakter dia yang sebenarnya. Itu di sini ada Eight of Swords, kemudian ada King of Swords, kemudian di sini ada Three of Pentacles, lalu ada Eight of Wands. Dia pengen segera datang ke kamu, dia pengen segera bertemu sama kamu. Oke, dengan adanya Eight of Swords, ya dia di sini memang benar-benar lagi terbelenggu, lagi kejebak dengan sesuatu yang membuat dia nggak bisa bergerak gitu ya. Dia mau ke kanan salah, mau ke kiri salah, mau pergi ke kamu uh, salah gitu. Salah itu dalam arti ya waktunya yang nggak ada gitu. Karena kalau dia sudah bertemu sama kamu kan nggak bisa sebentar-sebentar, maunya dia tuh gitu ya. Dia pengen bisa menghabiskan waktu berlama-lama sama kamu, sementara dia sekarang lagi terjebak, terjerat dengan berbagai permasalahan yang harus dia selesaikan gitu. Jadi dia lagi nggak punya kebebasan nih gitu ya. Kemudian dilihat dari King of Swords juga, seseorang ini adalah seseorang yang bijaksana ya. Dia menggunakan logikanya gitu, bahwa kalau kalau aku cuman pakai perasaan ya maunya aku tinggalin nih semuanya, pengennya ya udah sama Aries aja gitu. Tetapi dia pakai logika, masalah ini harus diselesaikan, selesai dulu, beres. Dia nggak bisa sama kamu tapi
pikirannya ada di pekerjaan, pikirannya ada di permasalahan dia, itu dia nggak mau. Karena dia seseorang yang pakai logika, aku melihatnya ya, dia punya kekuatan dalam berpikir, dia memikirkan ini tuh baik-baik gitu. Bukan berarti dia mengabaikan perasaan kamu, tetapi dia orang yang logik ya, orangnya bijaksana, dia tahu mana yang harus diutamakan terlebih dahulu gitu. Cuman kadang-kadang ya dia seringkali terjebak dengan pikiran perasaannya sendiri, yang kemudian dia juga nggak tahu harus keluar dari permasalahan itu bagaimana, karena dia lebih banyak menggunakan logikanya dia sih, aku melihatnya gitu ya. Jadi bisa jadi seseorang ini jadi nggak ngerti nih, aku harus buat keputusan yang tepat tuh yang gimana gitu, tetapi dia merasa ya ini adalah sikap dia yang paling bijaksana yang bisa dia lakukan terhadap Aries gitu ya, menunda waktu pertemuannya supaya kelar dulu nih satu hal gitu, bukan berarti mengabaikan Aries gitu. Kemudian kalau dilihat dari keseriusannya dia, di sini ada Three of Pentacle. Aku melihat sih dia tuh orangnya serius ya, cukup serius sama kamu, karena dia juga seneng sama kamu, happy gitu ngejalanin hubungan ini sama kamu. Kemudian dia kayak kalau ibaratnya kayak tadi ya, sama-sama seneng ke tempat-tempat yang satu vibrase sama kamu ya, kalian kayak jadi satu tim yang kompak gitu, sama-sama saling mendukung. Misalnya kalian sama-sama seneng mendaki gitu ya, ya udah kalian saling support satu sama lain, beli peralatan bareng-bareng, menyiapkan bareng-bareng, kamu jadi satu tim yang kompak, harmonis gitu ya, seimbang. Kemudian kalian juga saling percaya, saling dukung, kayak begitu ya. Jadi kalau dilihat keseriusannya ini adalah ya dia punya keseriusannya yang baik, kemudian dia pengen memiliki hubungan yang harmonis sama Pisces, dan dia percaya bahwa hubungan ini bisa berhasil sama kamu gitu. Tetapi memang ini tidak tampak apakah kalian akan berkomitmen lebih jauh, bertunangan, itu aku nggak baca di sini ya, nggak kebaca di sini, tetapi dia serius sama kamu, dia tidak main-main dengan hubungan ini gitu. Kemudian di sini rencananya dia ke depan ya, dia pengen cepat bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga dia bisa cepat-cepat ketemu kamu, dia pengen berhasil dalam pekerjaannya dia, usahanya dia, sehingga dia bisa tenang, mapan, udah tenang dulu nih urusannya, sehingga dia bisa cepat datang ke kamu, bisa happy-happy sama kamu kalau aku lihat di sini ya. Jadi keinginannya sangat kuat untuk bisa cepat lari ke kamu gitu. Tetapi di sini dia juga nggak putus ini kok, nggak putus kabar ya sama kamu. Dia selalu ngasih kabar, dia selalu kasih tahu progresnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan dia juga percaya sama kamu bahwa kamu akan menunggu kedatangan dia. Terus kemudian aku lihat juga komunikasi kalian cukup baik ya, kalian saling percaya, sehingga kamu pun Aries, kamu pun juga ini ya setia gitu, menunggu dia itu setia gitu, karena kamu juga mensupport dia kalau kalau sampai terjadi apa-apa dengan permasalahan ini kan juga kamu akan ikut juga ya, kalau dia sedih, dia sakit, berbagai hal yang nggak enak itu kan akhirnya kamu juga yang akan menerima efeknya juga gitu ya. Jadi kalian mempunyai apa ya, karena kalian sama-sama punya tujuan bersama demi hubungan yang baik ya, jadi kalian bisa mendukung satu sama lain. Saat ini aku ngelihatnya seperti itu sih ya, Aries. Jadi kamu nggak usah ragukan dia kalau memang saat ini dia mungkin sedikit menjauh ya, bisa jadi dia sedang ada masalah di dalam aktivitasnya dia, pekerjaan atau usahanya dia saat ini, yang membuat dia sedikit bingung, sedikit pusing gitu ya. Dia akan segera datang kepada kamu. Oke, kemudian ada pesan apa untuk Aries? Di sini ada mortality, lalu di sini ada grow. Dengan adanya mortality itu kan mortality itu kematian ya. Kematian itu melambangkan transformasi, melambangkan perubahan di sini ya. Di sini juga sama, grow itu pertumbuhan ya. Ketika sesuatu satu mati, itu sesuatu yang baru itu akan tumbuh
gitu. Jadi di sini kamu nggak usah pesimis ketika dia tidak datang, maka kenapa? Ya karena ketika dia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya ini, dia akan datang ke kamu, kemudian cinta kamu ini akan tumbuh lagi gitu. Maksudnya akan berkembang lagi hubungan ini menjadi lebih baik. Kalau kamu merasa saat ini kayak lagi kacau nih, hubungan nggak pernah ketemu, susah banget ketemu dia, bener nggak sih dia lagi kerja, bener nggak sih alasannya dia seperti itu ya, nggak usah ragu ya, karena ini semua akan bisa segera terselesaikan. Pikirkan saja hal-hal yang baik, doakan saja hal-hal yang baik agar permasalahannya dia bisa segera berakhir, sehingga hal baru datang kepada kamu, sehingga hubungan baru itu juga bertumbuh, berkembang lebih baik lagi, seperti itu ya. Sehingga kalian memiliki cinta yang lebih kuat lagi. Berikan dukungan terus kepada seseorang yang kamu cintai, yang seseorang lagi bersama dengan kamu ya. Jangan putus-putus dukungan kamu agar dia bisa selesai permasalahannya ya, sehingga hubungan kalian kembali lagi seperti dulu, bertumbuh lebih kuat lagi, bisa berjalan ke arah yang kalian inginkan. Kemudian kalau misalnya kalian ingin berkomitmen lebih tinggi, bisa jadi itu akan bisa terjadi ketika hubungan ini terus bertumbuh. Di sini sepertinya justru kamu yang diminta untuk kuat ya, Aries. Jangan sampai kamu ini berhenti nih di sini ya, kayak putus asa gitu. Udah deh, males banget nih sama hubungan ini. Padahal sebenarnya ada pertumbuhan yang baik ketika kamu tidak putus asa, ketika kamu percaya bahwa ini akan berakhir permasalahan ini dan seseorang ini akan datang kembali ke kamu, maka ini akan bertumbuh terus, akan berkembang dengan baik hubungan kamu ya. Jadi ini juga kembali kepada diri kamu, Aries. Oke, kita mau lihat zodiak yang terkait dengan kamu ya, Aries. Aku mau ambil 9. Ada Gemini, ada Libra, ada Virgo, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Scorpio, ada Aries, dan ada Sagittarius. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satu lagi ya teman-teman. Oke, satu lagi ada Cancer. Oke, Aries, aku rasa ini saja yang aku punya untuk teman-teman Aries ya. Semoga bisa membantu, semoga bermanfaat. Ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya. Sehat selalu Aries, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih, salam.